Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur kami bisa menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Sebab kami adalah penyembah-Mu. Selamanya bibir kami, hati kami meninggikan dan menyembah-Mu Bapa. Engkau selalu beserta kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Yes, Lord. Kami percaya takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Terima kasih. Kami tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiringmu seumur hidup. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Memegang hidupku, Kau yang memeluk diriku. Ku percaya kepadamu. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu serta. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai. Ku tahu Engkau selalu sertaku. Saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Syukur kepadamu kami bisa datang ke hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu. Allah,
atas kehidupan kami. Saatnya Bapa, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Jamah hati kami oleh Roh-Mu, supaya firman yang ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Ini umat-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dalam hadirat-Nya. Ada beberapa dari teman-teman kita yang kurang sehat ya, jadi nggak bisa hadir. Baik. Pagi ini saya mau mengajak kita kembali ke dasar yang harusnya menjadi landasan buat kita dalam bergereja. Karena saya melihat ada beberapa orang secara tidak disadari melupakan sasaran utama untuk apa Anda dan saya ini bergereja ya. Jadi saya mau ngajak kita untuk kembali ke dasar. Saya tidak bicara terlalu panjang supaya saudara bisa menangkap intinya dengan jelas. Nah, ada seorang kawan yang biasanya juga beribadah di tempat ini. Kebetulan hari ini dia nggak hadir, namanya Pak Hoko ya. Seorang yang kawan lama saya, sudah punya cucu ya, biasanya hadir setiap hari Minggu ya. Mungkin karena ada alasan dia tidak bisa hadir. Nah, satu kali dia bercerita begini kepada saya ketika saya mampir ke rumahnya. Dia bilang begini, Har, saya punya seorang teman yang beribadah di sebuah gereja kecil di pinggiran kota Malang. Saya nggak sebut nama gerejanya ya. Dia adalah seorang bapak yang punya 2 orang anak yang masih kecil. Nah, dia beribadah di sana. Namun satu kali dia diajak untuk beribadah di sebuah gereja yang besar, ya. Jadi karena ada sebuah kebaktian khusus, ya, kebaktian khusus, dia diajak oleh kawannya di sebuah gereja yang besar, gereja yang sangat baik, fasilitasnya lengkap, ya, juga di Kota Malang. Jadi dua-duanya di Kota Malang, yang satu di pinggir, yang ini lebih ke tengah gitu ya. Nah, lantas dia memperhatikan fasilitas dari kedua gereja ini. Gereja yang biasanya didatangi oleh bapak ini adalah gereja yang sederhana. Bahkan kursinya aja terbuat dari kayu. Sudah tahu ya, yang kursinya agak panjang tuh bisa diduduki oleh 4 orang. Ya seperti kursi depan itu ya. Ada gereja-gereja yang lama itu masih pakai kursi kayu, saudaraku. Ya, tidak punya televisi seperti ini, tidak punya AC, dia menggunakan kipas angin saja, serta ventilasi dari jendela. Namun gereja yang besar itu punya fasilitas yang sangat lengkap. Ya, layarnya aja LED, saudaraku ya, dari ujung ke ujung tuh, 5 meter LED-nya, wah. Terus AC-nya dingin. Saudara, karpetnya itu 2 layer, 2 lapis. Jadi kalau jalan tuh empuk, saudara ya. Belum lagi sound systemnya yang sangat baik, sangat mahal, kursinya yang nyaman, empuk gitu ya. Terus nggak berapa lama, bapak ini pindah ke gereja yang besar itu, saudaraku. Lalu teman saya ini bertanya, loh, kamu kan sudah bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun kamu sudah berjemaat di gerejamu yang walaupun kecil itu. Kenapa kamu pindah? Ya, Pak Hoko ini ingin tahu alasannya. Dan bapak ini menjawab dengan sebuah alasan yang sangat logis, saudaraku. Dia bilang begini, saya ini masih punya anak, kecil-kecil, umurnya masih 5 dan 6 tahun. Setiap kali saya bawa ke gereja, mereka itu kepanasan, berkeringat. Nah, waktu saya ajak ke gereja yang itu, mereka enak, nyaman. Coba pikir baik-baik. Gereja saya gratis. Gereja yang besar itu gratis. Menurut kamu sebagai seorang bapak, lebih baik saya kemana? Demi kepentingan anak saya pindah aja ke yang lebih nyaman. Salah apa benar, saudaraku? Nggak usah dijawab ya, saudara sungkan sama saya nanti. Haleluya. Saudara, dari cerita ini saya merenungkan banyak hal.
Ya, bagi saya tidak ada yang salah dengan gereja yang nyaman. Kalau gereja itu mampu beli, silakan aja. Itu saya baru beli tambahan 1 AC, saya taruh di belakang. Karena kalau dalam kondisi yang penuh, gereja kita ini kurang dingin, jadi saya belikan 1 AC lagi. Ya kalau punya uang bisa beli aja, nggak ada masalah, saudara ya. Tapi bukan berarti gereja yang sederhana itu juga tidak bisa dipakai Tuhan. Karena ukuran kesuksesan sebuah gereja di hadapan Tuhan bukan dilihat dari kemewahan, kenyamanan, atau jumlah jemaatnya. Tapi dilihat dari bagaimana cara hidup jemaatnya di hadapan Tuhan. Saudara setuju? Ya. Demikian pula dengan pindah gereja. Menurut saudara salah apa enggak pindah gereja? Oh enggak kok. Tidak ada yang salah dengan pindah gereja. Bahkan kalau dengan pindah gereja itu bisa membuat Anda semakin mencintai Tuhan, pribadimu bisa dibentuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Wah, saya juga ikut senang. Kalau perlu saya buatin surat tanda restu saya. Silakan pindah gitu ya. Ya. Tidak ada yang salah dengan pindah gereja. Tapi saya mau mengajak kita ke satu pertanyaan penting yang kadang-kadang kita lupa. Pertanyaannya adalah begini, untuk apa aku bergereja? Anda datang ke gereja itu sebenarnya untuk apa? Nah ini pertanyaan pentingnya. Saya percaya Anda datang ke gereja tidak sebatas mencari kenyamanan, mencari kemewahan, ya, tidak sebatas itu. Karena bukan itu yang diajarkan Yesus supaya kita datang ke gereja. Nah hari ini kita mau melihat sebetulnya apa sih yang diajarkan Tuhan tentang tujuan kita bergereja ya. Mari kita langsung melihat dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini ayat yang sudah sering kita baca ya. Bunyinya begini. Karena itu pergilah. Ini adalah perintah yang diberikan pada murid-murid Yesus generasi pertama ya. Diberi perintah untuk pergi. Untuk apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka diberi perintah pergi untuk menjangkau orang-orang bahkan di luar bangsa Yahudi untuk dijadikan murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi kepada segala bangsa, mengajar mereka supaya menjadi apa? Murid. Tangkap ini baik-baik, saudaraku. Dan karena perintah ini, pergilah murid-murid Tuhan, mulai melangkah keluar dari Yerusalem sampai akhirnya ke ujung-ujung bumi. Dan dari pelayanan mereka, emang melalui proses bertahun-tahun ya, lalu lahirlah gereja-gereja dimanapun, termasuk di Indonesia, di Malang ini pada khususnya. Ini sebenarnya adalah buah pelayanan dari murid-murid Tuhan yang melakukan perintah tadi ya. Tapi kita jadi mengerti sebetulnya gereja ada untuk apa. Kalau kita mengacu kepada ayat yang barusan kita baca, khususnya ayat 19, coba kembali ke 19. Gereja itu ada menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi murid. Coba katakan 1, 2, 3, murid. Haleluya. Senggol sebelahnya, kamu dibentuk menjadi murid. Jadi perhatikan saudaraku, kita ke gereja, kalau pertanyaan tadi saya tanyakan kembali, untuk apa Anda ke gereja? Karena jawaban yang paling sering saya dapatkan adalah, saya mau beribadah Pak. Dan saya mau bilang kalau sasaranmu hanya sebatas beribadah, Anda menyimpang dari apa yang Tuhan Yesus mau. Sebetulnya kita ke gereja untuk dibentuk, untuk diajar menjadi murid. Apa sih itu murid, saudaraku? Secara sederhana definisi murid adalah
seorang yang mau menjadi seperti gurunya. Betul nggak? Ya, itu Jimmy itu guru badminton. Kalau saya jadi muridnya Pak Jimmy, artinya saya kepingin bisa badminton ya. Kalau saya sudah jadi muridnya Jimmy, lalu saya pandai bermain sepak bola, itu salah alamat. Jangan-jangan Pak Hari ini muridnya Lionel Messi nih, bukan muridnya Jimmy. Demikian pula dengan kita menjadi murid Yesus. Artinya di sana kita mau belajar menjadi seperti Yesus. Nah, konsep ini yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen zaman sekarang. Bahwa mereka ke gereja menempatkan dirinya untuk menjadi murid. Bukan datang mau beribadah, saudara. Nggak ada yang salah dengan datang beribadah. Tapi kalau hanya sampai di titik itu, Anda tidak mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena kita datang untuk menjadi murid, saudaraku. Nah, mestinya kalau konsep itu ada di kepala kita, saudara bayangkan ya, ini pertanyaan bodoh lah. Murid itu yang pinter, itu yang sering masuk apa yang sering bolos? Halo? Pak, malu saya jawabnya Pak, saya sering bolos ya, gitu ya. Saudara, bukan seperti itu. Kalau kita punya konsep bahwa kita ini seorang murid, maka kita akan memandang datang ke gereja dengan cara yang berbeda. Ada satu sasaran yang kita kejar di sana. Bukan sekedar datang, duduk, pulang. Udah selesai. No. Dan ini bicara sampai akhir, bahkan sampai bagaimana kita menyelesaikan hidup kita. Nah, saya mau sampaikan bahwa ya, sepanjang kita bergereja sebetulnya kita sedang dibentuk. Tapi kalau saya boleh buat satu ringkasan, satu poin besar, kita ringkas. Tujuannya apa? Saudara, iya saya mengerti Pak, sekarang saya harus jadi murid. Tapi apa itu murid? Saudara? Ada 3 hal poin penting yang harusnya ada dalam kehidupan murid. Ya. Ini bukan hal yang baru, sebenarnya saya hanya mengulang saja. Tapi supaya kita mengerti sasaran kenapa kita harus bergereja. Yang pertama, coba kita melihat di Lukas 5, ayatnya yang 32. Yesus berkata, "Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Secara sederhana, poin yang pertama yang harusnya ada dalam kehidupan seorang murid adalah perubahan gaya hidup. Di mana sebelumnya kita hidup di dalam dosa, tapi kita mau bergeser, meninggalkannya, dan hidup di dalam pertobatan. Ini adalah perubahan gaya hidup. Ini awal, saudara. Ya. Waktu kita ketemu Yesus, ada sebuah kesadaran ilahi yang mulai muncul dalam hati kita. Yaitu apa? Saya ini selama ini hidupnya salah loh. Saya ini berkutat terus-menerus di dalam dosa, ini gak benar ini. Ada satu kegelisahan, saya harus tinggalkan ini. Dan saya harus bergeser masuk ke dalam hidup pertobatan. Bukankah itu yang pertama kali diajarkan Yesus? Saudara kalau ingat ya, satu kali Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang katanya kedapatan berbuat zina. Dan wanita ini kurang sedikit lagi, hampir dihukum mati. Cuma pada prosesnya dia berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan. Dan oleh karena Yesus, perempuan ini bebas dari hukuman, memperoleh pengampunan. Pesan pertama yang diberikan Yesus kepada perempuan itu apa? Setelah dia memperoleh pengampunan, Yesus berkata, "Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Ya, artinya begini, saudara. Seorang murid, dia pasti mau belajar untuk hidup
dalam pertobatan. Kalau ada orang ke gereja, tapi terus-menerus nyaman hidup di dalam dosa, artinya orang itu memang tujuannya tidak menjadi murid. Entah, saya nggak tahu, dia tujuan datang ke gereja itu untuk apa. Yang pasti, dia datang bukan bertujuan untuk menjadi murid. Karena seorang murid pasti melakukan perubahan atau mengalami perubahan gaya hidup. Saudara mengerti sampai di sini? Ya. Apakah ada orang Kristen yang datang ke gereja tapi tidak mau meninggalkan dosa? Di sini nggak ada, di luar banyak, saudaraku. Ya. Tapi kita harus tangkap ini, saudara. Ini adalah poin penting, saudara. Mau melihat seseorang itu murid atau bukan, kita bisa melihat dari sini sebetulnya. Yang kedua, coba kita lihat Kolose 3 ayat 12 dan 13. Bunyinya demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihi dan dikasihinya, kenakanlah 1, belas kasihan, 2, kemurahan, 3, kerendahan hati, 4, kelemah lembutan, 5, kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Ini bicara pengampunan. Seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Perhatikan kata-kata yang berwarna merah tadi ya. Saudara, sebenarnya kata-kata yang berwarna merah itu bicara apa sih? Itu kan bicara karakter Kristus. Ya. Kalau kita boleh mundur ke belakang, 2000 tahun ke belakang. Saudara, seorang guru dan murid, interaksinya itu berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini kita belajar kepada seorang guru, kan kita datang ke kelas, lalu guru itu akan menjelaskan banyak teori, mungkin sepanjang 1 jam, lalu setelah itu kita pulang, selesai. Tapi zaman dulu nggak seperti itu, saudaraku. 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi, hubungannya antara seorang murid dan guru itu erat sekali. Mereka bukan hanya datang untuk belajar, mereka makan bersama, mereka berjalan bersama, mereka hidup bersama. Mereka melihat keputusan-keputusan yang dibuat gurunya. Mereka melihat hal-hal apa yang disukai oleh gurunya, hal-hal apa yang tidak disukai oleh gurunya. Mereka berinteraksi terus. Dan pada satu titik mereka akan mengerti siapa gurunya. Bagaimana kepribadian gurunya, mereka akan mengerti benar. Dan di titik itu mereka akan mulai belajar bersikap seperti gurunya. Oleh karena itu, hal yang kedua yang harusnya ada pada seorang murid adalah perubahan karakter, saudaraku. Ya, perubahan karakter. Tahukah saudara, ketika engkau mengasihi satu pribadi, maka perlahan namun pasti engkau akan mengalami proses perubahan yang mana engkau akan menjadi semakin mirip dengan pribadi yang engkau kasihi. Iya Pak, iya saudaraku. Nggak percaya ya saudara. Saudara, waktu kami baru pindah dari Jakarta ke kota Malang ya, saya ini memang asalnya kan sekolahnya dulu SMA di Malang, jadi saya sudah terbiasa dengan makanan-makanan Malang. Saya suka makanan-makanan Malang. Sejujurnya saya lebih suka makanan Malang daripada Jakarta. Tapi beda dengan istri saya yang memang lahir di sono. Satu kali saya ajak, saudara. Saya ajak sebuah makanan yang dia nggak pernah makan sebelumnya. Yaitu rujak cingur. Dia tanya, apa itu cingur? Ya, sambil dia makan. Cingur ini apa? Lalu saya jelaskan. Cingur adalah, ya saya nggak, saudara udah tahu. Ya, itu ya hari-hari ya. Ya, jadi nggak suka buat dia. Tapi karena dia mengasihi saya dan berulang kali dia tahu saya suka makanan itu. Hari ini dia lebih suka cingur daripada saya. Ya, dia makan lebih banyak cingur daripada saya. Satu ketika ada seorang pemuda lalu jatuh hati melihat seorang
gadis ya yang dia pandang cantik, baik ya, lalu dia jatuh hati, lalu dia mengadakan pendekatan dan segala macam, dan itu mulai berjalan dengan baik. Tapi, tapinya ya, gadis ini alergi dengan apa yang namanya bau rokok, alergi. Jadi kalau dia cium sesuatu yang berbau rokok, itu pusing kepalanya. Dia langsung lemas duduk gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dia mesti pulihkan, mungkin 5 menit baru dia bisa pulih kembali. Jadi setiap kali kalau cium itu dia harus menjauh, atau kalau dia nggak menjauh dia akan pusing gitu loh. Nah, masalahnya pemuda ini adalah seorang perokok. Dan setiap kali kalau kan bau asap rokok itu kalau kena pakaian itu melekat, saudaraku ya. Walaupun asapnya udah nggak ada nih, ya, tapi baunya ini masih melekat di baju. Jadi apa yang dia buat, setiap kali kalau pemuda itu mau ketemu, dia pastikan dia harus ganti baju, dia harus mandi, dia harus keramas, dia harus sikat gigi, sampai lidahnya pun dia sikat, saudaraku. Supaya enggak tercium bau rokok sama sekali. Nah, kalau kecium, enggak lama lah, dia akan minta pulang dah. Segera enggak mau temui. Cuman kan gitu lama-lama, repot banget sih. Mau ketemu aja harus begini begitu. Akhirnya apa yang dia buat? Dia belajar untuk berhenti merokok. Dan akhirnya dia bisa. Saudara, ketika engkau mengasihi satu pribadi, engkau akan berusaha mengikuti kebiasaan dari pribadi itu. Ya, haleluya. Itu pasti akan terjadi. Demikian pula dengan ketika Anda mengasihi Yesus, maka pasti engkau akan mulai meninggalkan, atau engkau mulai mengetahui apa yang disukai Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan. Yesus itu kan murah dalam mengampuni. Amin, setuju saudaraku ya? Kalau Yesus itu tidak murah dalam mengampuni, kita hari ini nggak ada di sini saudaraku ya. Karena kita ini orang-orang yang suka berbuat salah. Tapi kalau kita ngaku, ya kita dapat pengampunan di sana. Dan ketika kita mengenal Tuhanku itu pribadi yang suka mengampuni, kita yang sulit mengampuni, lama-lama berubah loh. Jadi belajar untuk mengampuni. Betul apa betul? Iya kan? Makanya seorang murid pasti mengalami perubahan karakter. Yang ketiga, Matius 5 ayat 16. Bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hal yang ketiga yang ada pada kehidupan seorang murid adalah perubahan tujuan hidup. Coba katakan, 1, 2, 3, perubahan. Seorang murid akan mengalami pergeseran tujuan hidup. Dari yang tadinya hidupnya misalnya mengejar kekayaan. Saudara, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, selama itu diperoleh dengan cara yang benar. Tapi kalau hidupmu hanya sebatas mengejar kekayaan, engkau salah sasaran. Yang tadinya mengejar kenyamanan, yang tadinya mengejar kehormatan, bergeser menjadi apa? Memuliakan Tuhan. Saya mau memberikan penjelasan dengan sebuah kesaksian yang kemarin saya dapatkan. Coba tampilkan foto dari Yosia muda. Ini adalah foto dari seorang pemuda bernama Yosia. Dia adalah seorang warga negara Singapura. Foto ini diambil ketika dia berusia 16 tahun. Yosia adalah seorang pemuda yang dibesarkan dari orang tua yang tidak sempurna. Karena ayahnya adalah seorang pengguna narkotik, sedangkan ibunya hanyalah seorang yang kurang berpendidikan, yang bekerja kasar saja. Dan Yosia sama sekali tidak pernah mengenal Yesus sejak dari masa mudanya. Oleh karena pendidikan yang salah, sejak usia 14 tahun, Yosia sudah menjadi pengguna heroin. Heroin itu salah satu jenis narkotik ya.
Usia 15 tahun, Yosia sudah menjadi anggota gangster. Satu kelompok preman yang ada di Singapura. Dan usia 16 tahun, Yosia sudah menjadi pengedar narkotik. Karena keberaniannya dan orang yang memang keras kepala, hanya dalam hitungan 1 tahun, Yosia sudah menjadi kepala gangster. Luar biasa. Ini orangnya luar biasa nekat dan berani. Jadi setiap kali dia harus bertengkar dengan anggota geng lain, dia pasti selesaikan dengan perkelahian. Dan dia selalu menang. Ini orang yang luar biasa, sebenarnya luar biasa kejam ya sebetulnya. Nah, sampai pada satu titik dia tidak lagi mau menjadi pengedar. Dia bilang, jadi pengedar uangnya kecil. Saya mau jadi pembuat atau produsen. Jadi dia mulai bikin ya. Nah, ini kejahatan yang luar biasa. Dan oleh hal yang dikejar dalam hidupnya sebenarnya cuma satu, yaitu uang. Dan untuk mengejar hal itu puluhan tahun hidupnya dihabiskan untuk berbuat jahat. Dan karena kejahatannya ini, dia berulang kali ditangkap. Jadi ketangkep sih sama polisi. Bahkan ada beberapa kali dia ditangkap bukan hanya di Singapura, juga di Malaysia. Dia ditangkap total sudah 11 kali dan mengalami hukuman penjara total ya, saya di total aja, lebih dari 20 tahun. 20 tahun di dalam penjara. Dan di dalam penjara dia masih bisa melakukan pengedaran narkotik. Luar biasa ini orang nih ya. Di penjara terakhir, dia di penjara di Malaysia, hampir dihukum mati. Hampir, karena kita tahu hukum di Malaysia cukup keras. Tapi karena ekstradisi, akhirnya dia bisa lolos dari hukuman mati, dia terus di penjara di Singapura. Nah, di penjara terakhir ini, untuk pertama kalinya, sebenarnya dia sudah pernah diajak sih, tapi di penjara terakhir itu ada seorang kawan sesama di sel yang sama, ngajak dia untuk ikut kebaktian, saudaraku. Selama ini dia nggak mau diajak kebaktian, tapi entah kenapa kali itu dia mau, saudaraku. Nah, di kebaktian itulah dia dijamah Roh Kudus. Dan dia menyadari bahwa hidupnya nggak benar. Hidupnya ini salah. Dia memberikan dirinya untuk percaya kepada Yesus. Dan dia mulai bergereja di dalam penjara. Tapi konsepnya benar. Dia bergereja untuk menjadi murid. Dan ketika dia bergereja, selama beberapa tahun dia harus menghabiskan masa hukumannya, dia dibentuk menjadi murid. 3 hal ini terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, dia mengalami perubahan gaya hidup. Dari hidup dalam dosa, hidup dalam pertobatan. Bahkan ketika dia bebas, waktu di penjara yang terakhir, itu ketika teman-teman gengnya dengar, Yosia bebas, itu datang semua. Dengan membawa sebuah tawaran, jadi ketua kami lagi. Kami sekarang punya market lebih luas. Artinya apa? Kalau kamu jadi ketua kami, kamu akan dapat duit lebih banyak gitu. Tapi apa yang Yosia bilang? Saya bukan Yosia yang dulu lagi. Maaf, saya tidak bisa kembali ke sana. Perubahan gaya hidup. Yang kedua, mengalami perubahan karakter. Orang yang begitu keras, begitu kejam dan tidak pernah mau kalah, bisa mendatangi setiap orang yang dia pernah sakiti selepas bebas itu. Dia datangi satu persatu dan dia minta maaf. Maaf, saya sudah menyakiti engkau di masa lalu. Satu persatu loh datangi. Dan yang ketiga, dia mengalami perubahan tujuan hidup. Boleh tampilkan foto yang kedua? Nah, ini Yosia hari ini. Dia adalah yang kepalanya botak. Di mana dia? Dia ada di satu yayasan yang bernama Breakthrough Mission, di mana di yayasan ini dia menolong ratusan pengguna narkotik supaya mereka bisa bebas dari ikatan narkotik, bahkan mengalami hidup baru di dalam Kristus. Saudara, kalau dia mau kaya gampang, dia bisa kaya dengan cepat.
Tapi dia tahu bahwa tujuan hidup yang benar adalah hidup dalam kehendak dia, memuliakan dia. Ini yang harusnya ada dalam seorang murid. Dan saya percaya ketika Anda bergereja dengan konsep ini, 3 hal ini pasti terjadi. Karena setiap kali kita mendengar firman dari mimbar ini, engkau sedang diajar menjadi murid. Karakter demi karakter. Tujuan demi tujuan. Tuntunan demi tuntunan. Semua diberikan melalui mimbar ini. Saya akan tutup dengan sebuah pertanyaan. Anda bawa pulang pertanyaan ini, Anda renungkan ya baik-baik ya. Selama ini aku ke gereja untuk apa? Hanya sebatas ibadah. Nah, Anda renungkan baik-baik. Baik, saya minta tolong para pemuji bisa naik ke atas. Kunci deh. Ku bersyukur Buat kasih menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. betapa kagum ku melihat Perbuatan tanganmu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. oh heranlah. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heranlah. betapa kagum. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heranlah kasih-Mu. Oh indahnya, oh heranlah kasih-Mu. Oh indahnya, oh heranlah kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu. Kami mau menempatkan diri kami bahwa kami adalah murid-Mu. Orang-orang yang dibentuk bukan hanya menjadi pengikut-Mu, tapi menjadi murid-Mu. Yang hidupnya sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Saya akan memberikan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses. Nanti linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keimanan dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 4 sore dan komsel di hari Kamis atau di grup masing-masing ya, di Sulfat dan di Tidar ya. Itu aja, mari kita pakai berdiri, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu kami boleh berhimpun, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan, yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu telah Kau bentang di hati kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami memberkati beliau Tuhan. Hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melalui Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu yang terlibat dalam penyembahan ini, dalam kebaktian ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati lebih murni lagi Tuhan, lebih tulus lagi untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau. Biar pelayanan kami semata-mata hanya untuk memuliakan Engkau saja Bapa. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat GB Hope di tempat ini. Kami boleh berhimpun Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka, apapun mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuatnya berhasil Tuhan. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga memberkati bangsa kami dan kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini dan di kota ini Tuhan. Biar berduyun-duyun orang datang melihat terang-Mu yang ajaib dengan lutut, dengan lidah mereka mengaku Engkaulah Allah yang benar Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau. Biar apapun yang mereka putuskan, biarlah semata-mata hanya untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.